Dewa Iblis yang memimpin jalan bahkan mengeluarkan harta pembawa pesan. Monster Sovereign menatap matanya, dan mata Peach memancarkan rasa kasihan, tetapi dia digantikan oleh rasa dingin. Aku memberimu kesempatan. Ziyun menutup matanya dengan sangat bijak, kalau dia dibutakan oleh cahaya bintang lagi. Dan pada saat yang sama, kasihan para Dewa Iblis itu. Cahaya bintang mantian menyebar, dan di langit, hanya ada 10 siluet Qin Yi Chen. Monster Sovereign melihat para Dewa Iblis yang telah kehilangan vitalitasnya dan terdiam. Kulit Qin Yi Chen juga agak rumit. Dia tidak menganggap Dewa Iblis ini salah. Dia juga mengakui bahwa Monster Sovereign memang memberikan kesempatan. Tapi apakah Dewa Iblis ini tahu? Aku tidak tahu. Bukankah Dewa Iblis ini mati? Belum tentu. Qin Yi Chen memahami bahwa akar dari masalah ini adalah bahwa Dewa Manusia adalah keluarganya. Tanpa dia, Monster Sovereign mungkin memiliki lebih banyak daging dan darah. Tetapi mungkin tidak membunuh pembangkit tenaga monster raja ini. Tentu saja, asalkan ras monster ini tidak bunuh diri. Monster Sovereign ingin mendominasi monster race. Qin Yi Chen tidak meragukan kemampuan dan ambisinya. Tetapi penguasa monster adalah makhluk hidup, dan penguasa monster. Sepertinya tidak ada yang benar atau salah dalam masalah ini. Hanya dapat dikatakan bahwa posisinya berbeda dan perilakunya secara alami berbeda. Tinju monster Sovereign besar, jadi hanya 10 yang tersisa di langit berbintang ini. Ini mungkin yang terakhir. Qin Yi Chen menghela nafas. Dia tidak bisa berdiri di titik moralitas tertinggi untuk mengkritik monster Sovereign. Karena yang terakhir melakukan apa yang dia lakukan ini semua tentang menjaga kerabatnya. Dan terima kasih kepada monster Sovereign. Terlebih lagi, ketika dia tidak keluar dari benua, ras manusia menemukan harta karun. Dan hanya sedikit orang yang memperebutkan itu. Bahkan ketika Qin Yi Chen menyadari ketidakberdayaan sekilas di mata persik monster Sovereign. Yang pertama tidak bisa menahan nafas. Ras manusia saya memiliki kesulitan ras manusia. Dan monster Sovereign senior juga memiliki gangguannya sendiri. Ketidakberdayaan monster Sovereign sangat rumit. Qin Yi Chen tidak berani mengatakan semuanya, tetapi juga menduga bahwa membunuh ras monster ini hanyalah salah satu ketidakberdayaan. Yang lebih tidak berdaya adalah situasi monster race. Anda bisa sekecil suku, sebesar keluarga, atau bahkan sepotong langit dan bumi. Kekuatan monster race tidak sebaik Demon race. Setidaknya di dunia ini, tidak sebaik ras ilahi dan pengadilan surgawi yang menyendiri dan terpencil. Saat di monster race, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik yang bisa membuat adegan. Tapi pemandangan kota ini hanya menjamin bahwa monster race tidak akan diturunkan statusnya menjadi human race. Sejak itu, ada lebih dari kurang dari cukup, yang secara bertahap akan mengarah pada gaya pertarungan internal. Tapi Vingot, tapi di dalam monster race, kamu selalu bisa membedakan antara tinggi dan rendah. Selain itu, untuk Dewa Iblis biasa, langit dan bumi di depannya terbatas, dan keuntungan dari merebut ras iblis akan dibalas oleh ras iblis dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi saat bertarung dengan keluarga yang sama, seringkali tidak banyak hal. Tentu saja, penglihatan Qin Yi Chen juga terbatas, yang hanya pengetahuannya sendiri tentang monster race. Monster Sovereign juga kembali ke kedamaian. Taumu menatap manusia dan dewa itu. Jangan lari, datang ke sini sendiri. Manusia dan dewa telah memotong jaring ajaib, tetapi kekuatan yang ditampilkan monster Sovereign jauh lebih menakutkan daripada jaring ajaib itu. Dewa Tuhan menoleh dan melihat ke 10 siluet, tetapi dia juga tenang. Kamu ingin aku menjadi pelayanmu? Monster Sovereign berpikir. Ya, bukan. Tapi jelas bukan aku. Ini. Monster Sovereign hanya ingin menunjuk ke Qin Yi Chen. Yang tahu pria itu dan Tuhan mencibir. Tidak peduli siapa itu. Ingin aku berlutut dan angan-angan. Kekuatanmu sangat kuat. Dan Dewa Emas yang ekstrim itu tidak mudah. Dewa Manusia dengan dingin berteriak. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi jangan katakan biarkan aku menjadi pelayanmu. Bahkan jika aku adalah darah dan daging, kamu tidak ingin mendapatkan bagian darinya. Saya tahu bahwa domain bintang di belakang Anda. Ada beberapa ratus juta keluarga saya. Tetapi saya ingin mengerti. Bahkan jika saya dengan patuh membiarkan Anda berbagi makanan hari ini, apa yang dapat saya lakukan? Ras manusia saya masih ditindas oleh Anda. Kekuatan ilahi dari tubuh manusia berkedut. Jadi, ini lebih baik daripada penghancuran diriku. Atau berjuang. Meskipun ras iblis dan iblis berjuang untuk darah dan dagingnya, ras monster memiliki pertarungan internal lainnya. Dan dia seharusnya menjadi keuntungan nelayan. Tetapi di depan Dewa Bansi, kekuatannya tak terduga. Tapi mati terus. Lebih baik, pertempuran berdarah. Para dewa marah. Pupilnya dingin dan parah. Tetapi dewa monster di sekitar monster Sovereign tiba-tiba mengubah wajah mereka. Jika yang mulia tidak hadir, mereka dan orang ini mungkin tidak akan menang. Tanda seru. Tanda seru. Monster Sovereign tidak tahu harus berkata apa. Tapi dia hanya bisa melihat ke arah Qin Yi Chen, yang akan terbang ke depan dan gemetar dengan suara. Senior, kamu salah paham. Aku juga human race. Dan enak untuk dimakan senior cuma yang ini.
Melirik monster sovereign. Qin Yichen mengulangi. Pidato senior ini saja, kami tidak jahat. Saat berbicara, tampaknya takut akan ketidakpercayaan pihak lain. Qin Yichen memotong ujung jarinya. Ras manusia membengkak, dan darah merah mengalir keluar. Mata manusia dan dewa bergetar. Apakah itu benar-benar darah manusia? Tanda seru. Tanda seru. Tapi saat berikutnya, pria dan dewa itu mencibir. Tampilan yang bagus. Akan lebih baik jika ada lebih banyak air mata. Berapa banyak ras manusia yang dimiliki yang mulia? Tidak mudah mendapatkan darah manusia? Apakah menurutmu aku tidak bisa menebak cara menyembunyikan darah kelompok etnis lain? Manusia mencibir dan melirik monster sovereign. Mengapa kamu bertindak lagi? Apakah Anda ingin membodohi saya dulu? Takut saya akan mati? Atau apakah Anda ingin menangkap saya kembali dan makan perlahan? Atau mempelajari apa yang membuat saya berbeda dari ras manusia lainnya? Ziyun berkata dalam hati. Aku bilang aku akan membunuhmu. Apakah aku harus menunggu sampai sekarang? Anda juga merasakan bloodline, bos saya, dan Anda terlalu bertinta. Ziyun bertanya-tanya, dewa orang ini bahkan bisa menebus kehancuran dirinya. Mereka tidak dapat memisahkan darah dan daging, dan bahkan menangkapnya untuk belajar. Apakah ini hayalan menjadi korban? Namun, Qin Yichen mengangkat telapak tangannya dan menghentikan keluhan Ziyun. Jika kamu adalah dia, kamu akan melakukan hal yang sama. Meskipun dia belum pernah bertemu, Qin Yichen juga bisa membayangkan apa yang telah dialami orang ini. Kunci senior ini sama sekali bukan jenis disiksa oleh takdir dan diperbudak oleh ras lain. Memprovokasi ras iblis. Dan melarikan diri ke dalam kekacauan. Siapa yang telah menyaksikan naik turunnya perjalanan? Pengalaman ini, ditambah dengan lingkungan bertahan hidup ras manusia, tidaklah mengejutkan. Bagaimana ini bisa bagus? Mencabut human race bloodline tidak ada yang percaya. Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Dia bekerja keras sepanjang jalan. Menebang monster. Melenyapkan demon. Dan bahkan dia memecahkan sendiri Demon God. Sangat mudah untuk bertemu orang-orang saat ini. Siapapun yang menganggap masalah terbesar adalah bagaimana membangun kepercayaan. Jika kamu kembali ke domain bintang Baihao, selama kamu melihat orang-orang Lentianfu, senior akan mengerti segalanya. Tapi pertanyaannya adalah, akankah orang ini Tuhan dengan patuh kembali ke domain bintang Baihao bersama mereka? Tampaknya mereka ingin kembali dan mempelajari makanan secara perlahan. Qin Yichen terdiam untuk waktu yang lama. Dan menemukan bahwa bahkan jika dia mengungkapkan rahasia terbesarnya, keturunan naga sejati, dia mungkin tidak dapat menghilangkan keraguan keluarganya. Sayangnya, Qin Yichen mengambil lampu pompa untuk meminta bantuan dan menatap monster sovereign. 10.000 li terpisah dari langit berbintang. Monster sovereign juga tidak berdaya. Jika Anda tidak melihat bahwa Anda adalah keluarga Yichen, daging dan darah Anda, saya juga ingin makan. Anda tidak percaya apa yang Anda katakan sekarang, dan Anda tidak ingin mengikuti saya. Karena itu masalahnya, saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin mati atau hidup?